I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, taufik, serta inayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang sekarang ini yang terang menderang. Saya Vivi Anggraini dengan NIM 2186206054 dari kelas H21. Dengan adanya video ini, untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester dari mata kuliah sumber bahan dan media pembelajaran yang diampu oleh dosen Pak Ari Robianto MPD. Baik, langsung saja. Di sini ada 4 pertanyaan. Langsung saja ke soal yang pertama. Ini ada soalnya, bisa dilihat. Menurut paham saudara, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Sebelum kita mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media pembelajaran, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari pengembangan media pembelajaran itu sendiri. Pengembangan media pembelajaran adalah suatu usaha dalam penyusunan program media pembelajaran yang lebih tertuju pada perencanaan media-media yang akan ditampilkan atau digunakan dalam proses belajar mengajar. Pengembangan media pembelajaran harus direncanakan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Di samping itu, juga harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang akan diajarkan. Oleh karena itu, seorang guru perlu memperhatikan dasar pertimbangan pengembangan media pembelajaran itu sendiri. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan media pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, adanya keterkaitan media pembelajaran yang akan digunakan dengan proses belajar mengajar. Agar penggunaan media pembelajaran bisa maksimal, kita sebagai calon guru atau calon pendidik harus memahami karakteristik dari media yang akan digunakan tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan materi ajar atau materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nomor 2,
memperhatikan sasaran yang akan dituju. Guru dituntut untuk memahami tingkat kepemahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan, sehingga sasaran yang akan dituju yaitu siswa bisa menerima dan bisa memanfaatkan dari media pembelajaran tersebut. Siswa bisa memanfaatkan dan menerima dari media pembelajaran tersebut secara baik dan juga secara maksimal. Nomor 3, memahami karakteristik peserta didik. Dalam mengembangkan media pembelajaran, guru harus memahami karakteristik dari peserta didiknya sebelum ia mengembangkan media pembelajaran tersebut. Yang keempat, memperhatikan manfaat dari media pembelajaran. Hal ini berarti bahwa guru harus memahami dengan baik bahwa media yang akan digunakan benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Yang kelima, memahami dampak dari penggunaan media pembelajaran. Hal pertama yang harus dilakukan adalah apakah media pembelajaran yang digunakan ini dapat mempengaruhi intelektual siswa atau tidak. Karena media yang baik adalah media yang bisa meningkatkan tingkat kepemahaman seorang peserta didik atau seorang siswa dalam materi yang telah diajarkan. Disinilah dibutuhkan kecakapan guru dalam memilih media pembelajaran yang akan dibuat atau yang akan digunakan. Yang terakhir, yang keenam, adanya keterkaitan dengan materi ajar atau materi pembelajaran. Guru harus memahami dengan baik materi apa yang akan diajarkan dan media apa yang akan digunakan, sehingga terjadilah kesesuaian antara materi dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Soal selanjutnya, yang nomor 2. Berdasarkan sifatnya, media terbagi menjadi 3 bagian, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Jelaskan. Di soal nomor 2 ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada media berbasis audio, media berbasis visual, dan media berbasis audiovisual. Pembahasan yang pertama ada media berbasis audio. Media berbasis audio adalah media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara saja, seperti radio dan juga rekaman suara, di mana radio dan rekaman suara tersebut terdapat materi ajar atau materi pembelajaran di dalamnya. Pembahasan yang nomor 2. Ada media berbasis visual. Media berbasis visual ialah media yang bentuknya berupa gambar, seperti foto atau lukisan. Seperti contohnya juga seperti PPT atau PowerPoint yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi atau seorang pelajar dalam melakukan presentasi. Pembahasan yang terakhir, nomor 3, ada media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual adalah penggabungan dari media berbasis audio dan media berbasis visual. Ini digabung. Artinya, media berbasis audiovisual adalah media yang bisa dilihat, dipandang, dan juga bisa didengarkan. Contohnya seperti televisi, ketika kita melihat video pembelajaran di TikTok atau di YouTube, di mana
ketika kita melihat HP YouTube tersebut terdapat materi ajar atau materi pembelajaran di dalamnya. Soal yang selanjutnya, yang nomor 3, sejauh mana pemahaman saudara tentang sumber belajar, media belajar, serta bahan ajar? Jelaskan ketiga istilah tersebut dengan serinci-rincinya. Di soal yang nomor 3 ini juga terdapat 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada sumber belajar atau sumber ajar. Yang kedua ada bahan ajar, dan yang ketiga media pembelajaran. Yang pertama ada sumber ajar atau sumber belajar. Sumber belajar adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya proses pembelajaran atau terjadinya pembelajaran. Sekarang ini sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga bisa terdapat dari konten internet, buku, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Sumber belajar sebagai semua sumber seperti data, manusia, dan juga barang yang bisa dipakai oleh pelajar untuk memperlancar terjadinya proses belajar. Intinya, sumber belajar ini merupakan sebuah referensi atau sebuah referensi bagi seorang pelajar dalam memperlancar terjadinya proses belajar. Yang kedua ada bahan ajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu yang bisa digunakan dalam penyusunan desain pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang bisa dipakai atau bisa digunakan oleh pelajar dalam terjadinya proses pembelajaran, sehingga pembelajaran bisa berjalan secara maksimal dan bisa berjalan dengan lancar. Pembahasan yang ketiga ada media pembelajaran. Media tersendiri berasal dari bahasa Latin, bentuk jamak dari medium yang artinya perantara atau pengantar. Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi perantara atau menjadi pengantar dalam mengkomunikasikan sesuatu atau dalam menyampaikan pesan. Media pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran itu bisa dikatakan dengan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah media pendidikan yang digunakan untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi antara pendidik atau guru dengan peserta didik atau siswa dalam proses terjadinya suatu pembelajaran. Soal yang terakhir, yang nomor 4, jelaskan gambar berikut sesuai pemahaman kalian. Di soal terakhir ini ada sebuah gambar, ada gambar guru, media, dan juga ada gambar siswa. Dari gambar tersebut, gambar media berada di antara gambar guru dan juga gambar siswa. Artinya, media mempunyai peran penting bagi guru dan juga bagi siswa. Peran media bagi guru. Media dapat memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran atau materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik atau kepada siswa. Sedangkan peran media bagi siswa, supaya siswa itu lebih mudah mengerti, lebih cepat paham, cepat mengerti dengan adanya media pembelajaran tersebut. Jadi di sisi lain seorang siswa itu dapat mendengarkan penjelasan dari guru dan dibantu oleh alat media pembelajaran tersebut, sehingga
siswa lebih mudah terbantu, lebih mudah paham atas materi yang telah disampaikan guru. Jadi, media di sini mempunyai peran bagi guru dan juga bagi siswa. Intinya, media perannya bagi guru untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, sedangkan bagi siswa lebih mudah terbantu, mudah cepat paham, cepat mengerti atas materi yang telah disampaikan oleh guru yang dibantu oleh media pembelajaran tersebut. Mungkin dari beberapa pertanyaan, dari 4 pertanyaan tadi, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Anggrek pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.